Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimana saja berada, terima kasih telah mengunjungi channel kami. Untuk kamu yang belum subscribe, silakan tekan tombolnya dan nyalakan notifikasinya, karena selalu ada video terbaru yang menghibur dan menginspirasi setiap harinya. Dalam serial kisah Abu Nawas kali ini, aku ingin bercerita tentang Abu Nawas yang memasukkan onta ke lubang jarum. Baginda Raja tersadar. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Suatu ketika Baginda Raja melamun di atas singgasananya. Menurut para orang istana, Baginda Raja sedang dalam masalah. Baginda Raja merahasiakan dari siapapun. Ingin rasanya Baginda Raja melupakan masalah yang dihadapinya dan berlari menghindar. Tapi kenyataannya, permasalahan tersebut terasa mengikutinya. Karena melihat Baginda Raja sering terlihat melamun, kemudian penasehat istana mendekati Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, jika hamba perhatikan, Paduka selalu terlihat murung. Hamba khawatir Paduka akan jatuh sakit. Apakah ada sesuatu yang Paduka pikirkan?" "Tidak apa-apa penasehat, aku baik-baik saja, jangan khawatir." Penasehat itu pun hanya bisa terdiam. Ia merasakan ada masalah besar dalam diri Baginda Raja. Penasehat itu tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang dihadapi. Makin hari, sikap Baginda Raja makin tertutup, dan kini Raja tidak mau menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana menjadi sangat khawatir. Apa yang harus kita perbuat? Dari hari ke hari kondisi Baginda Raja semakin buruk. Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit. Aku pun cemas melihat kondisi Baginda Raja. Aku sudah coba membujuknya supaya mau bercerita, tapi Baginda Raja memalingkan wajahnya. "Sahabatku, bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan saja kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya." "Benar usulmu, saya setuju." Beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas sangat terkejut. "Ada apa datang ke sini? Biasanya yang diutus Baginda Raja adalah prajurit. Kenapa menteri yang datang?" "Abu Nawas, kami ke sini tidak diutus Baginda Raja, tapi atas kemauan sendiri." Para menteri itu memberitahu keadaan yang menimpa Baginda Raja, dan Abu Nawas merasa sangat prihatin melihat kondisi rajanya yang seperti itu. "Baiklah, aku akan coba menghiburnya. Mari kita ke istana." Abu Nawas langsung menghadap Baginda Raja. Dia lalu bercerita tentang kisah lucu, berharap Baginda Raja terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tidak ada reaksi apapun. Baginda Raja hanya terdiam dan meninggalkan Abu Nawas sendirian. Kemudian masuk ke dalam kamarnya. "Bagaimana Abu Nawas? Kamu telah melihatnya sendiri. Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah besar. Aku meminta waktu beberapa hari. Aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini." Setelah tiba di rumah, Abu Nawas terus memikirkan bagaimana solusinya. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide. Pada esok harinya, Abu Nawas pergi ke pasar. Di depan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Siapa di antara kalian yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum?" Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang yang ada di sana heran. Lalu salah satu dari mereka menjawab, "Tidak mungkin bisa. Itu hal mustahil Abu Nawas." "Tidak ada yang mustahil. Jangankan aku, anak kecil pun bisa melakukannya. Buktikanlah kalau bisa." "Maaf kawan-kawan, aku hanya bisa membuktikannya di hadapan Baginda Raja saja." Abu Nawas selalu mengulang perkataannya setiap ada keramaian, baik di pasar
maupun di keramaian lainnya. Akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum sampai juga hingga ke telinga Baginda Raja. Baginda Raja tidak terlalu peduli, tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada dirinya. Maka diperintahlah beberapa pengawal istana memanggil Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Paduka Raja untuk datang ke istana." "Alhamdulillah, rencanaku berhasil juga," gumam Abu Nawas dalam hatinya. "Baiklah, aku akan segera ke sana." Tidak lama kemudian, Abu Nawas sampai di istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kamu bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kau bisa membuktikannya jika di hadapanku. Benarkah begitu?" "Benar, Paduka yang mulia." "Bagaimana mungkin? Aku rasa itu perkara yang mustahil, Abu Nawas." "Baginda Raja, di dunia ini tidak ada yang mustahil." "Baiklah, sekarang coba kau buktikan kepadaku." "Caranya mudah, Paduka. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu kita bisa memasukkannya dengan mudah." "Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kamu telah menipu semua orang, termasuk aku." "Hamba tidak pernah menipu siapapun, Paduka. Dan hamba juga tidak pernah menipu, Paduka. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum yang hamba maksud adalah jarum kecil." "Ya, itu benar. Tapi apa maksud pernyataanmu di hadapan semua orang?" "Hamba ingin mengatakan ada hikmah dari pernyataan ini." "Hikmah katamu? Hikmah dari mana?" "Bukankah tadinya Paduka Raja tidak percaya jika hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum? Tapi setelah hamba jelaskan, Baginda Raja baru mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalah dan bebannya, tapi jika hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke dalam lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya, pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti. Dan pada akhirnya, masalah yang kita anggap mustahil diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani. Bagaimana kita akan bisa tenang bila menghadapi masalah dengan hati yang sempit?" Seketika Baginda Raja terdiam. Dia terus meresapi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak lama kemudian, Baginda Raja berkata, "Terima kasih Abu Nawas. Kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah dan hatiku sempit menghadapinya, sehingga pikiranku juga menjadi buntu." Sejak saat itu, Baginda Raja mulai terlihat ceria. Ia tidak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton sampai selesai. Untuk sahabat yang belum subscribe, silakan tekan tombolnya dan nyalakan notifikasinya. Semoga menjadi amal jariah di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.